Shalom teman-teman SLC, bersyukur kepada Tuhan, jumpa lagi di ibadah live kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya, Koko akan menyapa beberapa teman-teman. Wah, hari ini ada sekitar 26 orang ya pada saat ini ya. Ada Angelina, ada Augrasinov, Kerin, Cesia yang melayani bersama kita, Darren, Elisa, Gerald dan Gaila, halo, selamat sore. Isabella, Joanna, Johannes, Joseph, Matthew, dan Koko nggak bisa sebutin satu-satu ya. Selamat datang teman-teman, selamat beribadah. Teman-teman, mari pada hari ini kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Bukan sebuah kebetulan kami boleh ada di SLC. Itu semata-mata karena Tuhan membawa kami melalui orang-orang yang mengajak setiap kami untuk beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Ada anugerah ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Pimpinlah ibadah hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyerahkan ibadah hari ini di dalam tangan Tuhan. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya bagi kita damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan dari kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman semua dan yang sudah bergabung di Zoom. Sebelum kita memulai ibadah, saya undang kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, dalam Mazmur 117 ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorak bagi Dia. Segala
Tuhan, inilah kami ya Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, kami ingin menyediakan hati kami, menyempatkan waktu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Kita katakan, bunyi haleluya. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar kami bisa siap menerima kebenaran firman Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Biarlah teman-teman yang ada di rumah ini sambil menyiapkan hati untuk sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Shalom teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman dipersilakan duduk. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Bapa yang mengutus anaknya untuk mati bagi dosa kami. Tuhan, kami tahu hidup kami belum sempurna. Kami masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi Engkau menebus kami, Engkau memiliki hidup kami. Engkau terus akan membawa kami hidup bagi Engkau ya Tuhan. Karena Yesus, Engkau sungguh memiliki kuasa untuk mematahkan kuasa maut itu dari hidup kami. Engkau memberikan sebuah hidup yang menyenangkan hati-Mu di dalam suka maupun duka di dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan tak tinggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, di tengah keramaian informasi yang ada di dunia ini,
teknologi yang begitu canggih yang mendistraksi pikiran kami, aktivitas sekolah yang begitu sibuk membuat kami tidak tenang. Kami mau datang tenang di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang beroleh damai di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh-Mu menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menikmati waktu perenungan firman ini. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur hari ini kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa melanjutkan tema kita tentang hikmat di dalam kesuksesan kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu Word of God, teman-teman. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal, pasal yang ketiga, ayat 1-2. Ko Indra akan membacakan bagi setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ayat ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh di hatimu. Teman-teman, sampai di sini kita membaca kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, apa sih arti kesuksesan di dalam bagi teman-teman? Kalau Ko Indra punya teman dulu ya, dia merasa hidupnya sukses banget. Ko Indra dulu kuliah di sekolah Alkitab, tinggal di asrama ya. Jadi ada waktu refreshing, kami itu sempat bermain game ya. Kami suka juga main Mobile Legends. Nah, teman-teman Ko Indra tuh merasa sukses ketika rank di dalam ML itu dia mistik, pamer tuh. Wah, kamu masih Ko Indra apa ya waktu itu? Pokoknya jauh lah di bawah dia. Dia mistik gitu ya, jago banget lah mainnya. Kalau main sama dia tuh Ko Indra selalu jadi beban buat dia ya. Jadi dia merasa sukses karena rank Mobile Legends-nya tinggi. Tapi teman-teman, Ko Indra mau ajak teman-teman melihat. Terkadang kita punya hal yang kecil saja, seperti rank Mobile Legends, kita bisa sombongnya minta ampun di kalangan orang yang ranknya di bawah kita. Atau kita punya prestasi yang luar biasa, kita bisa sombong banget. Padahal kata orang di atas langit ada langit ya. Ada orang yang jauh lebih pintar dari kita, tapi kita tidak ketemu. Tapi di lingkungan kita yang sempit ini, di sekolah kita yang paling pintar misalnya. Itu sudah sombong teman-teman. Teman-teman, apa sih yang membuat kita harusnya bangga? Salah satunya adalah sukses menaati kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, Ko Indra pengen kasih tahu hari ini bahwa kesuksesan sementara mungkin memakotai orang-orang yang tidak bertuhan. Tetapi sampai pada pencapaian terbesar itu pun tidak akan memberikan kepuasan penuh dalam hidup mereka. Sekali lagi teman-teman ingat kalimat ini. Di dalam hidup kita, kesuksesan sementara mungkin memakotai orang-orang yang tidak bertuhan. Tetapi sampai pada pencapaian terbesar tidak akan memberikan kepuasan penuh dalam hidup mereka. Teman-teman, ini dicatat oleh seorang sejarawan terkenal yang mencatat tentang ambisi teman-teman. Ambisi orang-orang terkenal. Teman-teman, dulu ada Raja Alexander the Great, teman-teman. Kata sejarawan itu. Alexander the Great itu tidak puas, bahkan dia telah sepenuhnya menaklukkan semua bangsa-bangsa. Teman-teman bayangkan ya, bandingkan Alexander the Great dengan teman Koko yang banggain rank Mobile Legends-nya mistik. Alexander the Great itu menaklukkan bangsa-bangsa dan tahu nggak apa yang dia lakukan?
Dia menangis karena tidak ada lagi dunia untuk dia taklukkan. Dan dia meninggal pada usia muda dalam keadaan pesta pora. Teman-teman, dia nggak kurang uang, nggak kurang jabatan. Dia raja hebat. Sukses? Pertanyaan bagi kita. Teman-teman, kedua, Hannibal. Dia mengisi 3 baskom cincin emas dari setiap kesatria yang dia kalahkan, yang dia bantai. 3 baskom teman-teman. 3 baskom cincin. Bayangkan berapa banyak orang yang dia kalahkan, prajurit kesatria hebat. Tetapi teman-teman, dia bunuh diri dengan meminum racun. Dia sukses teman-teman. Dalam peperangan, zaman itu peperangan itu menunjukkan kesuksesan. Karena memang zaman peperangan teman-teman. Tapi dia mati dengan bunuh diri. Sukses jadi pertanyaan bagi kita. Teman-teman, hanya sedikit orang yang mencatat Hannibal di dalam sejarah. Dan tidak ada orang yang bersedih akan hidupnya. Selanjutnya teman-teman, Julius Caesar. Dia menodai pakaiannya dengan darah 1 juta musuh teman-teman. Ini juga masih zaman peperangan. Tetapi dia menaklukkan 800 kota teman-teman. Hanya untuk ditikam oleh sahabatnya ketika dia sudah menang. Ketika dia sudah menang, dia dihianati oleh sahabatnya. Sukses? Pertanyaan bagi kita. Napoleon yang terakhir teman-teman. Penakluk yang sangat ditakuti. Setelah menjadi ketakutan bagi Eropa, menghabiskan bertahun-tahun terakhirnya dalam pembuangan. Teman-teman, orang-orang ini orang hebat. Tapi apa arti hidup mereka? Teman-teman, tidak heran kata sejarawan yang mencatat 4 orang ini berkata sedemikian. Tidak heran dalam Amsal 10 ayat 28 mencatat demikian. Harapan orang fasik menjadi sia-sia. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, yaitu the expectation of the wicked shall perish. Apa yang menjadi ekspektasi dari orang yang tidak mengenal Tuhan akan punah atau sirna. Tetapi teman-teman, ada satu kalimat menarik di dalam Amsal 10 ayat 28. Di kalimat sebelumnya dicatat. Orang benar, the hope of the righteous shall be gladness. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Sekali lagi ya teman-teman. The hope of the righteous shall be gladness. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Teman-teman, sukacitanya di mana bagi orang benar? Karena orang benar adalah orang yang di mana Tuhan hadir di dalam hidupnya dan mereka memiliki perkataannya Tuhan, yaitu Word of God. Teman-teman, kita membutuhkan Word of God, hikmat Tuhan di dalam hidup kita, dan kita dapat kembali kepada Tuhan bersama dengan Tuhan di akhir hidup kita. Itulah kesuksesan teman-teman. Inilah yang dijelaskan oleh kitab Amsal yang sedang kita baca tadi teman-teman. Penulis kitab Amsal sedang memberitahu kepada kita bahwa Tuhan dapat menolong setiap orang untuk hidup bijaksana. Tuhan dapat membawa kita bijaksana selama hidup di dunia ini sampai akhirnya kita kembali kepada Dia. Semua itu dimulai dari sebuah hati yang takut akan Tuhan. Teman-teman, dengan dasar yang kokoh yaitu kita memegang kebenaran firman Tuhan, itu dapat membuat kita berada bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Teman-teman, kitab ini juga mengingatkan orang-orang muda untuk taat kepada Tuhan. Pas banget ya bagi SLC, kita masih muda, kita tidak punya pengalaman, bekerja di luar, bagaimana berteman dengan orang, bagaimana tidak tertipu dengan orang jahat, bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat dan rapi dan sistematis dan tepat waktu. Kita butuh
pengalaman, kekuatan daripada Tuhan. Kita perlu tahu manusia itu seperti apa. Dan itu dijelaskan oleh firman Tuhan. Teman-teman, kita bisa tahu bakat kita apa melalui firman Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan kita sekuat apa menopang hidup kita lewat firman Tuhan. Seperti yang penulis Amsal katakan, Tuhan dapat menolong setiap orang untuk hidup bijaksana. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dua karakter di dalam kitab Amsal. Bagaimana dua karakter ini akan menolong kita melihat bagaimana orang yang taat firman Tuhan sama yang enggak. Pertama kita lihat di dalam Amsal dikatakan ada satu jenis karakter yaitu orang bodoh. Artinya apa? Bukan dia nggak bisa matematika. Biasa kita kalau bodoh dibilang bodoh karena nggak bisa satu pelajarannya. Bukan. Di sini orang bodoh artinya orang yang menentang firman Tuhan. Tuhan ngomong gini, dia melawan. Teman ajak ibadah, dia nggak mau datang. Hatinya aktif. Ya, aktif melawan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Tuhan udah baik-baik pakai temannya ajak ayo ibadah, dia menolak. Ayo berdoa sebelum makan, dia menolak. Mereka digambarkan sebagai orang yang mudah sekali tersesat, ya. Mudah sekali tersesat dan menyesatkan orang lain karena hidupnya tidak menaati aturan main Tuhan. Teman-teman, Ko Indra pengen cerita ya masa Koko masih SD kelas 5 kalau nggak salah. Koko melihat papa Koko pulang dari tempat kerja membawa satu sepeda yang tinggi, sepeda ontel ya. Tapi ontelnya tuh yang agak modern. Nah waktu itu sepeda ontelnya tinggi, Ko Indra hanya segini aja tingginya. Nah itu nggak cocok Ko Indra pakai sepeda itu memang punya papa. Tapi papa tidak selalu di rumah. Jadi Ko Indra sangat senang dengan sepeda itu. Tapi Ko Indra bilang sama mama, Ma, besok aku ke sekolah pakai sepeda ini ya. Keluarlah perintah dari mama. Ya, mama tahu tingginya Ko Indra, mama tahu bagaimana Ko Indra tidak bisa pakai sepeda yang tinggi itu. Mama bilang, jangan nak, kamu nanti jatuh. Ada satu nasihat ya dari mama. Kamu gak cocok, kamu pendek, nanti kamu jatuh. Nah teman-teman, Ko Indra gak peduli dengan perintah itu. Ko Indra gak peduli, Ko Indra pengen bawa sepeda ini. Besoknya Ko Indra bawa sepeda ini ke rumah teman Koko sebelum jam sekolah ya. Ajak teman ke sekolah. Bukan ajak ke sekolah sih. Pamer sepeda teman-teman. Ini saya punya sepeda baru. Nah waktu Ko Indra mau ke sekolah itu lurus. Sebelah kanan di sekolah itu lewati satu jalan yang sempit dan selokannya besar teman-teman. Teman-teman bisa bayangin ya. Jalannya sempit, selokannya besar. Ko Indra pendek, pakai sepeda tinggi, gak stabil. Nah jalannya sempit, selokannya besar. Teman-teman bisa bayangin apa yang terjadi? Biasanya di Instagram tuh kalau ada yang jatuh gitu ya. Ada musiknya, gitu ya lagunya ya. Nah, pada akhirnya Ko Indra jatuh teman-teman. Setengah dari badan Ko Indra itu hitam. Sini baju sekolahnya masih kelihatan ya. Setengahnya ini hitam karena tenggelamnya begini ya. Teman-teman jadinya seperti apa kalau teman-teman gak bisa bayangin, Ko Indra kasih contoh. Nah ini kayak Zetsu Naruto, sebelahnya hitam. Nah kayak gitu. Ko Indra jatuh teman-teman ke selokan itu. Karena apa teman-teman? Ko Indra mengabaikan perintah mama. Maksud Koko apa teman-teman? Perintah Tuhan itu sangat mengenal siapa kita. Kita tuh berdosa teman-teman. Bayangin teman-teman ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan. Kita melakukan dosa. Mungkin sebagian dari hidup kita sudah mulai rusak saat ini.
masih ada setengahnya bisa diselamatkan. Oleh karena itu teman-teman, kita jangan menjadi orang yang bodoh. Nanti jadinya kayak Jetsu, setengah-setengah hidupnya. Setengah buat Tuhan, setengah buat dosa. Teman-teman, jangan jadi orang bodoh. Mari kita kembali mengevaluasi hidup kita. Hari ini mungkin kacau hidup teman-teman. Karena teman-teman mengacaukan hidup kalian. Atau teman-teman sukses tapi gak pernah ada Tuhan. Kekacauan sedang menanti. Karena ketika kita sukses, manusia cenderung melupakan Tuhan. Teman-teman, hari ini hidupmu yang rusak atau hidupmu yang sukses? Adakah Tuhan di sana? Kedua, kita belajar teman-teman, orang benar, orang yang menaati firman Tuhan. Orang yang punya firman Tuhan di dalam hidupnya. Orang benar, dia tekun berelasi dengan Tuhan. Bukan berarti dia suci teman-teman. Bisa jadi dia orang yang sering berantem sama temannya. Tapi dia belajar lagi. Dia minta maaf sama temannya. Dia baikan sama temannya. Dia merendahkan diri kepada temannya, dia baikan lagi. Dia berusaha tunduk untuk mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan. Firman Tuhan dia taati di dalam hidupnya. Teman-teman, takut akan Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 7 artinya menghormati Tuhan, bukan takut kayak lihat Conjuring, bukan nonton Conjuring takutnya. Tapi respect kepada Tuhan. Kagum kepada Tuhan. Kagum betapa Tuhan mengenal saya. Kagum betapa firman Tuhan itu tahu tentang kelemahan saya. Nah teman-teman, sehingga di dalam Amsal 3 yang tadi kita baca, nuansanya seperti seorang papa orang Israel yang tahu tentang Allah Yahweh sedang mengajar ke anaknya. Teman-teman, itu diajarkan oleh Ulangan 5 ayat 4-9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan ajarkanlah kepada anakmu. Nah, cerita Amsal ini adalah seorang papa yang percaya Tuhan sedang kasih tahu anaknya. Jadi papanya ini punya firman Tuhan. Papanya menaati firman Tuhan. Dia tunjukkan di dalam hidupnya untuk anaknya lihat. Teman-teman, mungkin hari ini kita punya mama papa yang tidak taat pada firman Tuhan. Mungkin cuma datang ke gereja. Tapi di rumah gak ada berdoa. Gak ada tunjukkan kasih sayang. Mungkin papa mama kita lebih sibuk dengan pekerjaan dan lupa sama Tuhan. Itu kita lihat langsung. Tapi di sini di Amsal, si papanya ini adalah orang yang melakukan firman Tuhan sehingga anaknya ikuti. Tapi teman-teman, kalian juga bisa jadi seperti papa yang ada di Amsal 3 ini. Kalian bisa jadi orang benar. Tuhan memberikan itu hari ini. Kenapa bukan orang lain yang hadir di SLC tapi kamu hari ini? Pernah bertanya, kenapa kamu yang dengar firman Tuhan hari ini? Berharga sekali teman-teman. Tuhan pengen bicara dengan teman-teman. Teman-teman, memegang firman Tuhan itu bisa menjadikan orang bodoh menjadi orang benar. Jadi orang benar, orang bodoh tadi itu bisa berubah teman-teman. Tuhan berikan hadiah itu. Tuhan berikan firman itu. Ko Indra mau cerita tentang kehidupan Koko yang dulu yang bodoh. Ko Indra pengen melakukan firman Tuhan di suatu pagi karena Koko bodoh. Tidak tahu cara menjadi guru. Ya, di sini pasti ada banyak ya murid-murid Ko Indra. Ada Joen, ada Cesia, ada Angel, ada Miselin, ada beberapa yang hadir di Zoom hari ini. Yang dulu adalah murid Koko. Tahu nggak? Ko Indra tuh dulu takut jadi guru kalian karena nggak bisa jadi guru. Koko jurusan akuntansi. Lucu ya, jurusan akuntansi jadi guru. Nah teman-teman, Koko takut, Koko doa sama Tuhan.
Bodoh Koko nggak tahu jadi guru gimana. Koko dapat saat teduh pagi itu Koko baca Alkitab, Tuhan bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Kok Indra bilang sama Tuhan di doa pagi itu, Tuhan aku sudah merasakan kasih-Mu, aku sudah mengasihi-Mu, hari ini aku mau belajar mengasihi muridku. Aku mau jadi guru yang mengasihi muridku. Teman-teman, Koko gak ngerti cara jadi guru ya waktu itu. Koko di kelas 1-2, Koko ngajar sains waktu itu. Hari itu Koko ngajar 6 kelas. Di kelas ke-6 Koko mulai capek ya. Koko kasih PR ke murid Koko ya. Tulis ya PR di agenda. Nanti Koko keliling, lihatin satu-satu muridnya. Teman-teman, ketika Koko periksa sampai ke depan, ada satu murid yang tidak catat apa yang Koko sudah berikan di papan tulis. Koko agak kesel ya karena sudah capek. Koko tanya, Cynthia kenapa tidak mencatat? Nama muridnya Cynthia ya. Cynthia bilang begini sama Koko. Sir, panggilnya Sir ya waktu itu. Sir, Cynthia tidak bisa melihat. Cynthia jatuh waktu baby. Jadi cuma bisa lihat satu titik kecil begini. Di situ Tuhan bicara saat teduh tadi pagi ke Koko. Beginilah saya mau kamu mengasihi muridmu. Mereka muridmu yang punya kelemahan dalam belajar. Kamu bantu dia. Gimana teman-teman, Ko Indra bisa tahu cara mengajar seorang anak yang matanya cuma bisa lihat setitik terang? Tuhan yang kasih tahu teman-teman. Jadi mulai besok Ko Indra gak suruh Cynthia nulis lagi. Tuhan ngasih tahu ke Ko Indra untuk mengasihi Cynthia sebagaimana dia belajar. Jadi Koko kalau tanya ulangan, tanya pertanyaan wawancara sama dia, nggak minta dia nulis karena dia sulit sekali menulis. Dia menulisnya begini teman-teman. Dan hari itu Koko sangat terharu. Tuhan membentuk Koko yang pemarah ini untuk melihat bagaimana keadaan murid Koko. Disitulah Koko belajar mengasihi lewat firman Tuhan. Teman-teman, hari ini apakah kamu merasa kamu sepertinya tidak mengenal Tuhanmu? Mungkin karena sudah kamu terlalu lama tidak mendengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita datang, teman-teman yang ada di rumah, tundukkan kepalamu, datang ke hadapan Tuhan. Teman-teman, hari ini pertanyaan bagi teman-teman. Adakah usahamu untuk mengenal firman Tuhan? Adakah kerinduanmu ingin dipimpin oleh Tuhan? Adakah di antara kamu yang merasa, Tuhan aku berdosa, aku gak layak, aku gagal Tuhan. Tetapi hari ini teman-teman, kalian mau datang, kalian mau dengar firman Tuhan, doa sama Tuhan. Tuhan aku mau dengar firman-Mu, aku mau dengarkan firman-Mu, tolong aku ya Tuhan. Ingat hal ini teman-teman. Firman Tuhan selamanya akan menjadi mahkota bagi anak-anaknya dalam kesulitan hidup di dalam dunia ini. Firman akan memuaskan hati mereka sampai selama-lamanya. Ingat kalimat ini teman-teman. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh melihat bagaimana seorang yang tidak memegang firman-Mu dan seorang yang hidup di dalam firman-Mu akan berubah hidupnya. Tuhan, kami masih muda, kami masih kurang pengalaman. Kami tidak ingin menjadi sia-sia seperti Alexander the Great. Kami tidak ingin menjadi sia-sia seperti Hannibal, Julius Caesar. Kami tidak ingin sukses tanpa firman-Mu yang bertahan selama-lamanya. Kami mau serahkan cita-cita kami
untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, mungkin hari ini kami dicap sebagai orang yang gagal. Kami mungkin dicap sebagai orang yang tidak punya harapan ya Tuhan. Kami mau datang memegang harapan itu, yaitu firman-Mu. Dan hari ini mungkin kami sukses, tetapi kami lupa dengan firman-Mu. Kami mau kembali memegang firman-Mu. Kami mau baca Alkitab. Kami mau mengenal Tuhan. Kami mau berdiskusi. Kami mau cerita dengan teman-teman kami tentang firman-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk menaatinya. Kami lemah Tuhan. Tolonglah kami. Datanglah kepada kami. Sama seperti Yesus, Engkau Allah yang telah menjadi manusia untuk menebus dosa kami. Demikian juga firman-Mu senantiasa turun dari atas berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita nyanyikan doksologi. Teman-teman, mari kita berdoa dan bersyukur atas ibadah hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada hari ini. Untuk 1 minggu ke depan kami akan menghidupinya di dalam sekolah kami, di dalam rumah kami ketika kami ada di rumah. Kami ingin menaati firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan untuk boleh mengingat Tuhan. Dan Tuhan boleh bawa kami juga membahasnya di dalam cross. Tuhan boleh membawa kami semakin mengenal Tuhan ketika kami menjalani hidup kami. Tolong ingatkan kami ya Tuhan melalui kuasa Roh-Mu. Karena sangat terbatas kami dalam kemampuan kami. Biarlah Tuhan memakai setiap teman kami untuk menolong kami mengingat Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Teman-teman, mari kita meminta berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai teman-teman dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Ibadah selesai, silakan teman-teman mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekali lagi bersyukur hari ini kita bisa memasuki ibadah live kita yang ada di minggu kedua. Teman-teman, Ko Indra bersyukur untuk teman-teman kelas 7 yang mulai sudah bergabung di SLC. Selamat datang di SLC teman-teman. Selamat memasuki dunia remaja. Tuhan akan menggandeng tangan teman-teman. Teman-teman, jikalau teman-teman memiliki kerinduan melayani Tuhan melalui WL, singer, pemusik, teman-teman SLC akan sangat welcome. Ko Indra dan pengurus SLC sangat welcome teman-teman untuk boleh menghubungi kami melalui DM Instagram ataupun menghubungi Ko Indra secara langsung. Bagi kalian yang sudah ada di grup WA, bisa menghubungi untuk terlibat di dalam pelayanan SLC. Selain itu, teman-teman juga jangan takut karena kami akan bersama-sama dengan teman-teman menolong teman-teman mengenal bagaimana pelayanan di SLC. Jadi teman-teman akan ada di pembimbingan, akan ada pertemuan Zoom sebelum melayani Tuhan. Ko Indra akan membimbing setiap kita dan ada mentor musik yang akan menolong teman-teman yang mungkin bermain musik dulu di Glory Kids, tetapi sekarang akan bermain lagu yang ibadah yang lebih dewasa ya. Teman-teman akan ada mentor yang menolong, teman-teman yang lain yang mendukung. Jadi silakan teman-teman yang rindu melayani dapat mendaftar ke Ko Indra ataupun pengurus SLC. Dan teman-teman juga harus meminta izin orang tua karena kita ada di masa pandemi. Teman-teman, minggu depan kita tetap akan ibadah secara live. Dan kita akan melanjutkan tema besar kita, Wisdom for Your Success. Jangan lupa doakan setiap kami yang melayani, dan teman-teman juga berdoa untuk kembali datang beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa ibadah minggu depan.